Mungkin masih banyak orang yang mengira gunung yang terlihat kokoh ini selalu diam berada pada tempatnya. Ternyata, anggapan itu semua keliru. Sebenarnya, ada fakta bahwa gunung-gunung yang terhampar di bumi ini, dia tidak diam melainkan mengalami pergerakan. Bahkan, sesungguhnya gunung itu bergerak cepat laksana gerakan awan. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Simak video ini sampai akhir. Al-Quran menjelaskan bahwa gunung itu berjalan laksana awan. Seperti yang dijelaskan pada ayat Al-Quran berikut. Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Naml ayat 88. Dalam buku Tafsir Ilmi Samudera, dalam perspektif Al-Quran dan sains mengungkapkan bahwa gunung itu terus bergerak dan tidak diam pada tempatnya. Penjelasan ini juga disebutkan dalam tafsir Al-Muntakhab yang menyebutkan, "Wahai Rasul, engkau melihat gunung-gunung itu tetap di tempatnya dan engkau mengira mereka diam. Padahal yang terjadi sesungguhnya, mereka bergerak cepat, laksana gerakan awan." Bagaimana gunung bisa bergerak? Al-Quran menggambarkan gunung dalam 39 ayat yang eksplisit. Termasuk ayat-ayat yang menggambarkan gunung sebagai pasak, dan berapa banyak ikatan yang sebagian besar terkubur di dalam tanah, yang tidak terlihat di permukaan. Al-Quran telah mengungkapkan dalam 14 abad silam, dan pernyataan bahwa gunung itu dia merupakan pernyataan yang keliru. Dalam buku Al-Mawsu'ah, Al-Musyawarah Abdul Daim Al-Kahil mengatakan, bahwa ciri-ciri gunung yang bergerak adalah seperti halnya pecahan-pecahan daratan yang bergerak. Al-Quran telah menggambarkan bahwa pergerakan gunung itu seperti pergerakan awan. Fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa gunung-gunung itu hidup dan memiliki fungsi terhadap bumi. Dan, gunung-gunung tidak diciptakan hanya sebagai massa yang besar atau kaku di muka bumi, tanpa adanya manfaat. Al-Razi mengatakan dalam tafsirnya, bahwa gunung dan lautan adalah salah satu ciri, atau tanda kehidupan. Yaitu, jika tidak ada gunung dan lautan, maka bisa dipastikan bahwasannya, kita sudah berada di hari kiamat atau padang mahsyar. Bahwa saat ini, muka bumi tertutup gunung dan laut, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan gunung dan lautan, maka akan tampak hamparan permukaan bumi yang sesungguhnya. Kemudian Al-Razi menjelaskan pada penafsirannya, bahwa yang dimaksud tidak adanya gunung secara khusus adalah tanda akan datangnya hari kiamat. Ketika mereka bertanya tentang gunung kemudian mengatakan, gunung bukan hanya soal yang bisa dinikmati manusia, tapi gunung di sini merupakan faktor penelitian yang menjelaskan mengapa gunung menjadi simbol kehidupan. Ada 3 ayat eksplisit dalam Al-Quran yang menjelaskan, bahwa gunung-gunung bersifat sebagai pasak, seperti dalam surat An-Nahl ayat 15, Al-Anbiya ayat 31, dan An-Naba ayat 7. Dan dalam ayat lain juga disebutkan bahwa gunung bergerak seperti dalam surat An-Naml ayat 88. Dari beberapa ayat tersebut, terdapat beberapa ayat yang menurut peneliti bertolak belakang. Di antaranya adalah ayat yang mengatakan bahwa gunung itu bergerak, dan pada ayat lain dikatakan bahwa gunung itu sebagai pasak yang artinya tidak bergerak. Al-Quran adalah sumber segala ilmu pengetahuan. Sehingga, diperlukan penelitian agar manusia dapat berpikir. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk berpikir, memahami, dan meneliti makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ciptaannya menarik untuk dikaji dan diteliti, mengapa Allah menyebutkan 2 ayat dengan fungsi yang berbeda? Apakah ada rahasia di balik kontradiksi antara kedua ayat tersebut? Tentu, hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk mengkaji urgensi tentang gunung untuk mencari maknanya serta penyebutan gunung dalam Al-Quran, dan hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi gunung. Para ilmuwan sepakat bahwa gunung tidak diam, melainkan bergerak. Gerakan gunung-gunung ini disebabkan oleh gerakan kerak bumi tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Pada awal abad ke-20, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengungkapkan bahwa benua-benua pada permukaan bumi ini menyatu pada masa-masa awal bumi.
Namun, kemudian bergeser ke arah yang berbeda, sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Para ahli geologi baru memahami kebenaran pernyataan Wegener itu pada tahun 1980, yakni 50 tahun setelah kematiannya. Dalam tulisannya, Wegener mengemukakan bahwa sekitar 500 juta tahun lalu, seluruh tanah daratan yang ada di permukaan bumi awalnya adalah satu kesatuan yang dinamakan Pangaea. Dan, daratan ini terletak di kutub selatan. Namun, sekitar 180 juta tahun lalu, Pangaea terbelah menjadi dua bagian yang masing-masingnya bergerak ke arah yang berbeda. Salah satu daratan atau benua raksasa ini adalah Gondwana, yang meliputi Afrika, Australia, Antartika dan India. Benua raksasa kedua adalah Laurasia, yang terdiri dari Eropa, Amerika Utara dan Asia, kecuali India. Selama 150 tahun setelah pemisahan ini, Gondwana dan Laurasia terbagi menjadi daratan-daratan yang lebih kecil. Benua-benua yang terbentuk menyusul terbelahnya Pangaea, telah bergerak pada permukaan bumi secara terus-menerus sejauh beberapa sentimeter per tahun. Peristiwa ini juga menyebabkan perubahan perbandingan luas antara wilayah daratan dan lautan di bumi. Pergerakan kerak bumi ini ditemukan setelah penelitian geologi yang dilakukan di awal abad ke-20. Para ilmuwan menjelaskan peristiwa ini sebagaimana berikut. Kerak dan bagian terluar dari magma, dengan ketebalan sekitar 100 km, terbagi atas lapisan-lapisan yang disebut lempengan. Terdapat 6 lempengan utama, dan beberapa lempengan kecil. Menurut teori yang disebut lempeng tektonik, lempengan-lempengan ini bergerak pada permukaan bumi, membawa benua dan dasar lautan bersamanya. Pergerakan benua telah diukur dan berkecepatan 1 hingga 5 cm per tahun. Lempengan-lempengan tersebut terus-menerus bergerak, dan menghasilkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan setiap tahun. Misalnya, Samudra Atlantik menjadi sedikit lebih lebar. Hal ini juga diungkapkan Profesor Emeritus Frank Press dari Washington, Amerika Serikat. Salah seorang geolog yang mengkaji tentang gunung sebagai pasak bumi. Menurutnya, kerak bumi mengapung di atas cairan. Lapisan terluar bumi yang membentang 5 km dari permukaan. Kedalaman lapisan gunung ini menghujam sejauh 35 km. Sehingga, pegunungan serupa pasak yang didorong ke dalam bumi, seperti yang telah dijelaskan ayat Al-Quran berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah kami menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" Quran Surat An-Naba ayat 6-7. Dalam sebuah buku karya ahli geofisika Frank Press, berjudul Earth pada tahun 1986. Ia menjelaskan bagaimana gunung-gunung seperti pancang, dan terkubur jauh di dalam permukaan bumi. Gunung Everest yang memiliki ketinggian sekitar 9 km di atas permukaan laut, ternyata memiliki akar yang lebih dalam dari 125 km, sehingga hanya memperkuat wahyu Al-Quran tentang pentingnya dan kekuatan gunung di bumi kita. Berdasarkan teori lempeng tektonik, lempengan yang ada pada bumi bergerak di atas lapisan mantel bumi, membawa benua dan dasar lautan. Melalui penelitian, pergerakan benua dapat diukur, yakni memiliki kecepatan pergerakan 1 hingga 5 cm setiap tahunnya. Pergerakan lempengan ini terjadi terus-menerus, mengakibatkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan. Gunung sebagai hasil dari fenomena lipatan juga bergerak mengikuti gerak lempengan. Lempengan kerak bumi tersebut bergerak seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Gunung-gunung ini bergerak mengambang bersama mengikuti gerak lempengan tempat gunung tersebut berada. Hal ini juga disebut sebagai gerakan continental drift, atau pergeseran benua. Hal ini menjadi pendekatan ilmiah untuk menjelaskan pergerakan gunung. Gunung-gunung ini bergerak, namun manusia tidak melihat atau merasakan pergerakan tersebut. Pergerakan-pergerakan bumi, lempengan bumi dan semua benda-benda di atasnya tentu menimbulkan berbagai perubahan, baik pergerakan cepat, sedang, maupun pergerakan lambat yang tidak disadari oleh manusia. Perubahan dinamis itu yang menyebabkan terjebaknya endapan-endapan yang diperlukan manusia, seperti mineral, air tanah, energi fosil, dan sebagainya. Selain itu, perubahan juga dapat menimbulkan gempa, tsunami, hilangnya daratan dari pandangan mata,
atau munculnya gunung-gunung baru seperti terjadi pada anak Krakatau di Selat Sunda. Selat Sunda, Selat Makassar dan Laut Banda merupakan beberapa contoh selat yang terbentuk akibat lempengan-lempengan yang bergerak. Selat Sunda merupakan selat yang memisahkan Jawa dan Sumatera. Kedalaman selat ini rata-rata sekitar 100 meter, kecuali di kompleks Krakatau yang lebih dari 200 meter dan di bagian paling barat yang mencapai lebih dari 1.600 meter. Bila kedalaman di kompleks Krakatau berkaitan dengan kaldera tua Krakatau, maka kedalaman di bagian barat berkaitan dengan graben atau lembah yang memanjang dari utara ke selatan. Secara geologi, selat ini merupakan salah satu kawasan yang paling aktif di Indonesia, antara lain ditandai oleh aktivitas seismik atau gempa, gunung api, dan gerak-gerak vertikal kerak bumi, baik penurunan maupun kenaikan daratan. Jauh sebelum ilmu pengetahuan modern mengungkap fakta ini, ternyata Al-Quran sudah menyebutkannya terlebih dahulu dalam surah An-Naml ayat 88. Ayat tersebut secara tegas menyebutkan, bahwa gunung-gunung tidaklah diam sebagaimana yang tampak, akan tetapi terus-menerus bergerak. Tinjauan ayat Al-Quran tersebut seperti bertentangan dengan pandangan umum tentang kekakuan atau rigiditas bumi dan gunung-gunungnya. Hal ini juga telah menjadi suatu hal yang menyulitkan bagi para juru tafsir di masa lalu. Namun, dalam beberapa dasawarsa terakhir banyak sekali informasi yang telah terungkap tentang formasi, struktur, sejarah geologis dan proses internal daripada bumi. Bumi, sekarang ini tidak lagi dipandang sebagai suatu wujud badan yang solid lagi, tetapi sebagai planet yang dinamis, yang akan hidup dan selalu berubah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman, demikianlah kisah tentang fakta bahwa gunung sebenarnya bergerak, dan hal ini pun juga sudah dijelaskan pada ayat Al-Quran, jauh sebelum para peneliti melakukan penelitiannya tentang gunung ini. Semoga kisah ini dapat menambah nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.